Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanidwa dari Fakultas Hukum Universitas Kencana, semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang hukum pidana. Itu yang lanjutan dari review bab kemarin tentang bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang dosen pengajarnya adalah Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Pak Dr. M. Rendi Adirayandi SHMH. Itu dilanjutkan dengan sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna atau bus offset atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, sengaja berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Yang kedua, yaitu kesengajaan tidak berwarna colorless offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan dibagi menjadi 8. Yang pertama ada dolus determinatus, kedua dolus indeterminatus, ketiga dolus ultimativus, 4 dolus generalis, yaitu kesengajaan ditujukan pada umum. Yang kelima ada waivers dolus generalis, yang keenam dolus indirectus atau error haftu, yang ketujuh ada dolus premeditatus, yang terakhir ada dolus repentinus atau dolus impetus. Dalam bahasa Jerman yaitu Hastamut. Lalu ada kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, yang dalam bahasa Latinnya ada dwelling, ignorance, atau mistake. Disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan. Yang pertama, kesesatan peristiwa atau preset dwelling, atau mistake of fact, atau error faktif. Yang kedua ada kesesatan hukum, yaitu rehdwelling. Yang ketiga ada kesesatan atau kekeliruan orang, yaitu error in persona. Yang keempat ada kekeliruan objek, yaitu error in objecto. Yang kelima ada penyimpangan sasaran, yaitu abreptioitus. Lalu yang terakhir ada delik putatif. Sekian dari saya, maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.